Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Otak YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di depan gue sekarang guys, udah ada satu buah box yang baru aja nyampe. Ini adalah isinya iPad Air plus satu buah aksesoris yang gue iseng aja beli. Jadi, gue pengen ngajakin kalian semua unboxing. Tapi sebenarnya video ini intinya bukan unboxing sih, tapi gue pengen ngetesin apakah aksesoris-aksesoris iPad Pro yang gue punya sebelumnya, iPad Pro 11 inci, bisa dipakai di iPad Air 4 ini. Karena dari segi ukuran katanya tuh sama persis, cuma ya ada sedikit bedanya. Makanya gue penasaran, pengen cobain, dan dari video yang gue nonton juga belum ada yang ngetesin. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke, unboxing sequence, let's go! Oke, alright, so here we go guys, ini dia. Jadi gua itu belinya dari si Apple Watch Stuff. Kalau kalian cek di Tokopedia, mereka tuh salah satu seller yang emang udah reputasinya tuh udah oke banget, dan gue sendiri juga udah berapa kali beli sama mereka. Makanya kali ini pas mereka udah ready stock, gue akhirnya beli sama dia. Ini harganya yang gue beli iPad Air 4 256GB Wi-Fi only itu 13.999, dan kalian dapat bonus. Ini, gue sendiri nggak tahu kita dapat bonus ternyata. Gue cepet-cepet aja beli karena baru aja ready stock. Jadi kalau kalian pengen beli, nanti cek aja linknya di bawah. Dapat Paperlike. Jadi ini Paperlike dari Switch Easy. Ini buat iPad Pro 11 inci. Berarti apa dong? Layarnya sama ya berarti ya ukurannya ya. Oke, sip. Nice. Oke. Jadi pertama-tama intermezzo dulu guys, gue juga iseng-iseng beli Apple MagSafe yang baru buat buat iPhone 12. Tapi gue sendiri nanti pengen beli yang iPhone 12 Pro Max. Ini tuh PO-nya nanti tanggal 6 November dan nyampenya itu sekitar pertengahan bulan kalau di Singapura ya. Tapi sampai Indonya nggak tahu berapa lama. Tapi ya gue beli ini dulu aja. Oke, itu yang pertama, gue taruh dulu di samping. Yang kedua, ini dia guys. Tadam! iPad Air 4 dan dapat Apple Watch Stuff, ucapan congrats dan thank you. So cek toko mereka. Oke, so this is it. iPad Pro 25 iPad Air 4 256GB yang warna blue atau sky blue. Dan kalau kita bisa lihat nih guys, di bagian belakang ada tulisannya USB-C untuk pertama kali masuk ke iPad Air, dan isinya ya cuma itu doang. Pokoknya David Gadget In udah unbox yang warna sky blue, dan juga si Putu Reza udah unbox yang warna green. Jadi kalau kalian pengen cek, lihat ke sana aja. Ini gua akan unboxing quick. Let's go. Tadam! iPad Air sky blue. Very nice. Nanti ya, sabar ya Riz. Kita review dulu. Dan ini kita dapat pamflet seperti biasa. Let's see apakah stiker Apple-nya berwarna. Tidak guys. Jadi stiker Apple yang berwarna itu remains di MacBook aja. Di iPad dan lainnya itu masih tetap warna putih doang. Dan di bagian bawah, kalian bisa lihat ini kurang lebih sama dengan si iPad Pro. Dapat charger. Ini charger berapa watt sih? Nanti gua cek deh tulisannya ya di sinilah. Kayak mungkin kurang lebih sama, sekitar 15 watt. Dan kabelnya juga sama, USB-C to C. Alright guys, so here we go. iPad Air. Kok berasanya enteng sih. Sedikit lebih enteng kayaknya dibandingin sama iPad yang Pro. Cuma nggak tahu ya, benar atau enggaknya. Feeling doang. Karena gue biasanya megang iPad Pro-nya di Magic Keyboard case. Sekarang gue akan... Maaf. Oke, Kletek time. Gila, emang tiada duanya. Nah guys, ini dia. Warna birunya ini kayak apa ya? Subtle banget sih. Nggak yang ngejreng-ngejreng seperti yang gue bayangkan. Kalau di samping malah kalau gue lihat kayak gini ya, ini lebih ke silver atau ke abu-abu malah kayak space gray-nya. Tapi kalau lihat dari depan gini, oke ini biru, tapi birunya bener-bener yang kayak subtle gitu, nggak gitu kencang gimana. Oke, nah ini gue juga penasaran yang baru adalah si Touch ID yang ada di dalam si tombol powernya ini atau tombol sleepnya ini yang
Kenapa gue nggak ngerti Apple baru tetepin ke sekarang, tapi ya bentuknya agak beda sih guys. Kerasa di teksturnya ini kayak ada kacanya gitu. Dan dia juga ada tombolnya ini sekarang glossy guys dari samping. Kayak ada frame glossy-nya gitu. Oke, there you go. Nah, noticeable banget ya dari pertama kali lihat. Waktu gue lihat video si David Gadget ini, gue nggak ngerasa kalau bezelnya tuh terlalu tebel gimana. Tapi setelah lihat sendiri, confirm emang bezelnya sedikit lebih tebel. Ini kalau kita coba compare side by side ya. Sama iPad Pro, kelihatan nggak tuh? Beda bezelnya ya. Sekarang, gua akan langsung aja ngetesin nih guys, aksesorisnya iPad Pro yang kompatibel dengan si iPad Air tuh apa aja. Oke? Yang pertama, gua penasaran Magic Keyboard. Jadi katanya Magic Keyboard ini, bentar gua beresin sedikit. Jadi katanya Magic Keyboard ini guys fully compatible dengan iPad Air yang generasi keempat. Dan as you guys can see, yes, it sticks magically dan langsung bisa kita pencet spasi juga. Nah, dan by the way di iPad Pro ini juga gue lagi pakai Switch Easy case juga sama kayak tadi guys, Paperlike itu juga dari Switch Easy. Ini adalah casing yang compatible dengan si Magic Keyboard. Jadi gue bisa langsung taruh si Apple Pencilnya di samping tanpa perlu takut dia jatuh. Jadi kalau kalian nggak tahu nih, bisa kayak gini nih guys. Tuh, dia bisa langsung nempel juga, jadi compatible. Nah, gua akan coba langsung aja masukin ke iPad Air 4 ini, kira-kira compatible nggak ya? Oke guys, jadi masih dalam proses aktivasi. Gua akan coba masukin dulu aja case-nya ke iPad Pro. Ini saat pembuktian. Kalau ini bisa, kemungkinan semua case yang ada di samping sana akan bisa. Tapi, yuk kita coba, oke? Sip. Oh, wow. Oke. Fits perfectly. Jadi dari tombol samping itu masih bisa keakses juga. Tapi tombol fingerprint atasnya yang nggak keakses. Dan juga lubang speakernya juga agak sedikit ketutup nih guys. Kalau kelihatan. Jadi positioning lubang speaker ternyata berbeda. Yang mana mengakibatkan casingnya nggak cocok sih. Tapi dari segi fit, dia fit banget sih ini. Nggak ada masalah. Masuk banget. Cuma mungkin ya lubang-lubang kecilnya kita mesti sedikit modif aja. Itu tadi yang pertama. Jadi kesimpulan awal masuk tapi nggak pas. Oke, sekarang kita coba lihat ke casing yang lain. Jadi teman-teman tahu kan beberapa pas awal-awal iPad keluar dia tuh ada namanya si Apple apa sih Magic Keyboard juga ya? Bukan ya? Bentuknya seperti ini. Ini yang gue beli adalah yang versi KW dari AliExpress, $50 doang. Tapi ini cara kerjanya sama, dia pakai magnet doang nempel di sini. Jadi kita lihat sekarang apakah si magnetnya ini juga compatible dengan si iPad Air 4. Dari segi belakang sih gue rasa ini kayaknya casing iPad Air terus diwarnain aja sama Apple gitu. Oke, nah it fits. Cuma emang agak sampingnya agak ada jarak gitu guys. Kalau kalian bisa lihat nih, ada jarak setengah jari gitu kayaknya. Tapi it fits perfectly sih. Jadi kalau kalian mau pakai beli casing iPad Pro yang model magnet doang, ini harusnya oke sih. Nah di bagian samping juga kalian bisa tempel si Apple Pencil. Oke, jadi daripada kalian beli yang khusus buat iPad Air, mungkin bisa beli yang alternatif yang slim, yang magnet case. Nanti gue coba taruh beberapa alternatif di kolom deskripsi di bawah. So, kita udah coba dua. Jadi yang case pertama itu nggak cocok, yang Switch Easy buat Magic Keyboard. Yang Magic Keyboard bisa, Slim Keyboard juga bisa. Kita coba nih ke keyboard third party. Nggak muat. Oke, gue nggak mau paksain guys, ngeri. Jadi gue harus kasih kesimpulan aja. Ini di bagian samping atasnya nggak bisa masuk. Tadi gue coba paksain, kayaknya rada-rada nyangkut. Jadi gue juga lihat di bagian atas kiri ini juga tempat fingerprintnya. Ini juga ketutupan guys. Dan kayak you guys can see, lubang speakernya juga berbeda. Oke, yang ketiga udah selesai. Sekarang kita coba yang keempat. Sekarang kita bakal cobain guys ke casing yang standar. Ini adalah salah satu casing yang gua itu dulu iseng-iseng beli banyak terus gua jual di Tokopedia, di Shopee gua. Kalau kalian pengen gua taruh link nanti di bawah. Gua jual murah meriah guys, ini paling cuma 200.000 ya sekarang gua kalau nggak salah. Nah, ini kalau yang ini modelnya adalah dia punya pembatas atau protektor tuh cuma di bagian siku-sikunya aja, which is kemungkinan besar akan compatible dengan si iPad Air 4. Yuk kita coba. Oke.
Alright. Nice. Oke. So it fits perfectly, guys. Kalau kalian bisa lihat nih, gue coba mundurkan sedikit. Di siku-sikunya juga pas, gigitnya juga oke. Nggak lebar. Tadi pas awal sih gue ngerasa yang ujung kanan ini agak sedikit melar. Jadi, tapi so far sih dia ngegigit juga. Jadi aman, guys. Nggak bakal jatuh. Terus ini casingnya juga ada magnet. Jadi kalau kalian tutup, dia akan langsung mati. Nah, sambil ini kita setup Touch ID. Kita setup Touch ID. Oke. Jadi Touch ID-nya ada di atas nih. Jadi kita mesti gerak-gerakin sedikit aja. Kalau gue tuh kayak gini, guys. Suka cepet. Alright, done. Setup Touch ID later. Passcode options-nya kita bikin 4 digit aja ya. Coba ya. Alright, we are done. Ini dia, guys, untuk iPad Air home screen. Dan sekarang gue akan coba tes ke Touch ID, which is it's back anyway. Kapan ya balik lagi ke iPhone ya? Oke, langsung aja kita coba. 1, 2, 3. Oh, oke, nggak hidup. Oh, jadi kayak gitu, guys. Jadi kita mesti hidupin dulu. Which is kita tekan, baru kita rest to open. Nggak kayak HP yang biasa kalau ada fingerprintnya itu kan kalau kita tekan gini biasa langsung kebuka. Ini kita harus tekan dulu, baru kita pencet atau tahan gitu. Terakhir, kita tes ke casing yang gue juga sempat pakai dulu, yaitu Ringke. Nah, ini casing yang ada dudukan buat Apple Pencil-nya. Nah, ini dia, guys. Nah, kalau ini dia juga covernya menyeluruh dan juga as you can see ini dia punya power button juga ketutup. Jadi gue nggak yakin ini bakal pas. Ya. Oke, again, kalau casing yang modelnya begini, guys, dia itu agak susah masuk ke bagian sampingnya. Mungkin gue curiga kalau si iPad Air 4 ini sedikit lebih lebar. Jadi kalau yang versi full ngeringker frame-nya begini, dia bakalan susah. Tapi kalau yang frame-nya cuma di corner doang, atau di siku-sikunya doang, ini bakalan gampang bisa masuk, bisa dipakai di iPad Air yang keempat ini. Oke, gue cabut aja deh. Sip. So, itu tadi, guys, untuk unboxing dan testing casing dari iPad Pro yang 11 inci ke iPad Air 4 2020. Ini yang gue pakai yang sekali dulu. Nanti kita akan bahas lebih lengkap di video review. Kalau kalian pengen tahu apa aja dari si iPad Air 4 ini, langsung aja ditulis, guys, di kolom comment section di bawah. Dan semoga videonya membantu pertanyaan. Kalau kalian penasaran juga apakah casing dari iPad Air 11 bisa dipakai di iPad Pro 11 bisa dipakai di iPad Air 4? Jawabannya bisa, tapi casing-casing tertentu yang modelnya magnet, yang tipis, atau yang casingnya cuma punya proteksi di siku-siku doang. Kayak yang gini, yang ada di toko Best-in-the-Tech. Kok Best-in-the-Tech punya toko sekarang ya? Oke, itu aja, guys. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen di bawah, dijawab. Gua akan coba jawab, dan boleh dong klik tombol jempol, subscribe. Gua lapar banget pengen makan siang. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Bye. Peace.